sifat dominan dari anak-anak remaja sekarang, pemuda sekarang adalah memiliki rasa toleransi yang sangat tinggi terhadap teman-temannya. Sifat ingin menolong, sifat siap membantu kapanpun temannya, itu menjadi ciri khas anak muda masa kini. Tetapi bagaimana kalau sifat yang sangat baik itu justru membawa seseorang, keluarga kita, anak kita, saudara kita, atau orang-orang terdekat kita itu berada pada posisi sulit dan tiba-tiba harus dihukum penjara karena urusan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya mengangkat kisah-kisah yang berawal dari atau berasal dari putusan pengadilan. Artinya ketika lewat putusan pengadilan berarti kisah-kisah yang diangkat ini bukan kisah-kisah fiktif. Yang jadi persoalan, putusan-putusan pengadilan yang kaitannya dengan pidana khusus narkoba itu diterima oleh orang-orang yang dijebak, atau dijadikan korban bagi pelaku utamanya. Dan jangan sampai ini terjadi pada siapapun, pada kita, keluarga kita, anak-anak kita. Aduh, ngeri deh kalau urusan narkoba. Oke, kita mulai aja ceritanya seperti ini. Jadi peristiwanya terjadi tahun 2015. Ada seorang anak yang sejak usia 11 tahun itu sudah ditinggal oleh ayahnya. Dia tinggal di kota kecil di Jawa Barat bersama ibunya. Ibunya membesarkan, kita sebutlah namanya Andi. Mohon maaf tidak disebutkan nama aslinya karena mungkin saja Andi ini sekarang sudah menikmati hidup yang lebih layak bersama anak-anak dan istrinya. Kemungkinan ya, karena peristiwanya 2015 lalu. Andi ini disekolahkan sampai lulus SMA, kemudian setelah lulus SMA, Andi ini merantau ke Bekasi, ke daerah Bekasi. Nah, dia di sana diterima bekerja pada satu perusahaan yang sebetulnya perusahaan itu perusahaan bagus, perusahaan besar, perusahaan asing kalau nggak salah, perusahaan asing yang secara periodik melakukan general check up terhadap karyawannya, kemudian juga ada penyuluhan hukum yang diberikan kepada karyawannya, maksudnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, baik berupa penyimpangan ataupun yang berkaitan dengan hukum terhadap karyawannya. Si Andi ya prosesnya waktu itu sudah 2 tahun kontrak, 2 tahun bekerja. Setelah memenuhi masa kontrak, dia punya karir yang cukup bagus karena memang penampilannya oke banget ya. Andi ini tinggi, ganteng. Kalau untuk anak-anak sekarang sih yang perlu postur tubuh yang tinggi itu basket, gaya anak basket banget gitu lah. Jadi memang cakep, anaknya cakep, putih gitu. Jadi dia juga anak yang santun, kemudian juga care terhadap teman-temannya, sehingga lingkungan kerja dia menerima dia dengan baik. Nah, Andi ini bersahabat dengan teman yang satu kerja namanya Taufik. Tapi antara Taufik dan Andi ini tidak tinggal satu kos. Taufik kos di tempat lain bersama 3 orang temannya. Sedangkan Andi kos di seorang diri di tempat yang agak jauh dari kosannya Taufik. Pada suatu hari, ini kisahnya berawal dari sini nih. Pada suatu hari si Taufik kedatanganlah Johan. Johan ini tidak satu pekerjaan dengan Taufik dan Andi, tetapi teman dekatnya Taufik. Nah, Johan itu berkeluh kesah kepada Taufik kalau dia sudah habis kontrak di perusahaan yang lama, dia akan diterima di perusahaan yang baru, tetapi butuh waktu 1 bulan dan dia tidak punya tempat kos karena kos yang lama itu dia sudah tidak sanggup membayar. Ketika Johan itu curhat ke Taufik, Taufik sebetulnya ingin menolong, tapi karena di tempat kos dia itu dia sudah bertiga, dia tidak bisa menolong Johan. Akhirnya setelah berpikir, dia keingetanlah sama si Andi. Ketika pulang kerja diajak ngobrol si Andi. Dia berkisah tentang si Johan yang habis kontrak, kemudian tidak punya tempat tinggal sambil menunggu kontrak baru pada pekerjaan yang baru. Nah, si Andi karena Taufik ini sahabat dekatnya di satu perusahaan,
sebetulnya awalnya ya biasa aja, tetapi ketika si Taufik minta tolong, gimana kalau selama dia belum tanda tangan kontrak di perusahaan baru, tinggal dulu di kosan kamu gitu. Bahasa Taufik inilah yang tidak bisa ditolak oleh Andi. Pada akhirnya Andi mengiyakan. Karena sudah mendapat persetujuan dari Andi, si Taufik berkomunikasilah dengan Johan. Ya udah deh, kamu ikut aja dulu di kosan teman saya. Emang mau berapa lama? Si Johan ngasih jawaban 14 hari. Nah, karena sudah ada komunikasi seperti itu, setelah pulang bekerja, si Johan itu ke tempat kerjanya Taufik. Karena Taufik dengan Andi satu pekerjaan, akhirnya kan mereka bertemu tuh di tempat kerjanya Taufik dan Andi. Diperkenalkanlah Johan. Nah, setelah perkenalan, Johan diajak ke kosannya Andi. Di perjalanan mereka juga berbincang, saya cuma butuh waktu 14 hari untuk tinggal di kosannya Andi. Dia juga menyatakan dia sudah tidak memiliki uang. Nah, si Andi kan terenyuh lah mendengar cerita seperti itu. Apalagi Taufik juga merekomendasikan kalau Johan itu memang anak yang baik. Mereka pernah satu sekolah di kampung halaman Taufik. Selesai kan persoalan. Jadi selama 14 hari Johan tinggal di kosannya Andi. Nah, si Andi juga karena memang punya hubungan emosional yang sangat kuat dengan ibunya, diceritakanlah kehadiran si Johan di tempat kosnya. Waktu itu ibunya juga oke aja, baguslah kamu ada temen, kalaupun ada apa-apa jadi ada temennya. Emang mau berapa lama? 14 hari Bu. Oh ya sudah. Cuman si ibunya waktu itu berpesan, barangkali Johan nggak punya duit, teman kamu yang baru itu nggak punya duit, cobalah kalau kamu beli makanan punya uang, kasih juga ke dia gitu. Ya karena dasarnya si Andi itu anak yang baik, diturutilah saran ibunya. Dan si Johan ini dikasih kunci cadangan oleh Andi karena kadang-kadang kan si Johan keluar gitu ke tempat yang kata dia sih ke tempat kerja barunya gitu, supaya tidak saling menunggu. Itulah sebabnya si Andi ini sampai membuatkan kunci cadangan agar si Johan bisa masuk ke tempat kosnya dia apabila Andi belum datang dari tempat kerjanya. Karena si Andi juga tergolong orang yang sangat sibuk di tempat. Bisa aja dia pulang jam 9 malam dengan berangkat kerja ketika jam 8 pulang jam 9 malam. Dan selama itu juga meskipun Andi sudah bekerja dan umurnya sudah 21-22 ya waktu itu, ibunya tetap berkomunikasi, kamu ada di mana, sudah makan apa belum. Kalaupun misalnya dia lembur, ibunya selalu mengingatkan untuk jangan lupa ya makan. Pada hari ke-13 dari hari ke-10 si Johan ini udah naga-naganya udah mau pamit nih. Dia rencananya mau pamit ke Andi, diajak ngomong saya kan udah 10 hari nih di sini gitu. Ya udah nggak apa-apa, kalau belum tempat kerja baru itu belum ngasih kepastian nggak apa-apa, tinggal aja bersama saya gitu. Nggak lah, saya nggak enak kelamaan. Oh iya Andi, dia bilang, ini sebagai ucapan terima kasih saya nih, saya mau ngasih sesuatu. Dikasihlah si Andi sabu. Si Andi tahu itu sabu, tetapi karena si Andi juga tidak pernah menyentuh barang itu, jadi dia itu ngerti sabu karena kan di tempat kerjanya dia sering ada penyuluhan mengenai narkoba 6 bulan sekali gitu datang dari. Kemudian juga penyuluhan yang berkait dengan hukum. Itu kan sabu ya. Saya merokok juga tidak, karena di perusahaan saya karyawan 6 bulan sekali itu diadakan tes kesehatan. Kalau ketahuan rokok ya saya khawatirin, oh ini sih nggak ada bekasnya dan sebagainya, dibujuklah. Tanggal 10 si Andi nggak mau diberi sabu. Tanggal 11 si Johan nyoba lagi. Ini ucapan terima kasih saya, nggak apa-apa, nggak usah. Sampai akhirnya kedua kali bujukan itu dia tolak. Tanggal 13 menjelang besoknya dia mau ini, si Johan nawarin lagi. Saya nggak enak kalau saya pergi dari kosan kamu, saya nggak ngasih hadiah apa-apa ke kamu. Iya, tapi nggak masalah sih, tapi hadiah yang kamu berikan itu saya nggak suka, karena saya juga nggak pernah pakai, saya juga nggak pernah nyoba, dan saya nggak mau mencoba. Tapi karena dibujuk-bujuk, ini nih begini caranya. Si Johan itu meracikkan gimana caranya
dia nyabu di hadapannya si Andi. Karena ngerasa nggak enak, mungkin sudah dibujuk 3 kali, dicobalah sama si Andi. Dia coba caranya nyabu, enak nggak? Si Andi waktu itu tidak ngejawab dia juga enggak juga enggak. Jadi dia kayak berpikir panjang untuk menjawab apakah iya betul enak, ada perbedaan enggak setelah dia nyebut. Jadi dia diam aja. Nah, mereka nyabu bersama gitu. Setelah itu si Johan sekitar jam berapa, pokoknya 2 jam setelah nyabu itu dia pergilah si Johan itu keluar rumah. Dia bilangnya, saya keluar dulu ya, saya mau janjian sama teman saya, daerah mana gitu, dia sebut daerah Bekasi yang agak jauh. Ya udah, jangan lupa bawa kunci serep ya. Nah, pergilah si Johan. Kemudian setelah si Johan pergi, si Andi juga sedang beristirahat karena waktu itu dia dapat off dari kantornya, dari perusahaannya. Sekitar jam 10, jam 11 malam, pintu kosannya ada yang mengetuk. Si Andi juga mikir, kok pakai ketuk pintu ya, kan si Johan bawa kunci sendiri gitu, dan dia juga sudah mencabut anak kunci dari lubangnya. Nah, karena diketuk, si Andi mikirnya kali bu kos. Ketika dibuka ternyata ada 2 orang berpakaian preman yang tidak dikenali oleh Andi. Saat itu Andi ditanya kenal tidak sama Johan. Andi jawab mengenal Johan. Penyidik awalnya menyatakan ini Johan bukan saya Andi, kenal tidak sama Johan ada di mana. Nah, si Andi ngomong Johan lagi keluar sejak pukul berapa gitu, kemudian sampai sekarang belum datang. Si penyidik langsung masuk karena mungkin ruangan itu bau-baunya udah bau sabu mungkin jadi langsung masuk. Terus, kamu tadi nyabu bareng sama Johan gitu. Si Andi ya jawab iya gitu, karena ya baru kan, memang dia baru nyabu gitu. Kemudian digeledahlah ruangan itu. Nah, sisa nyabu yang tadi bersama itu ditemukanlah di tas pinggang ya, tas pinggang milik Andi. Karena waktu itu setelah selesai ini si Andi tuh sabu itu ditaruh di tas pinggang, maksudnya karena dia juga tidak begitu suka, ya rencananya mau dikembalikan lagi. Itulah pikiran si Andi, kenapa sisa sabu itu ditaruh di dalam tasnya. Akhirnya karena ini tas pinggang siapa? Tas pinggang saya. Digeledahlah kan ada sabunya, sisa sabu. Dibawalah si Andi beserta barang bukti yang ada di tas pinggangnya. Nah, saat masuk ke mobil penyidik, dia dipertemukan dengan seseorang yang namanya Thohir. Tapi si Andi tidak mengenal Thohir. Kamu kenal sama ini? Andi tidak mengenal Thohir, Thohir juga tidak mengenal Andi. Tapi ya sudah, keduanya langsung dibawa ke kantor polisi, Polres Bekasi ya. Nah, dari situlah kemudian penyidik menghubungi orang tua Andi, ibunya datang ke Bekasi. Dia tentu saja syok mendengar anaknya berada di tahanan. Jadi dari informasi penyidik, kenapa si Andi ini bisa ketangkap? Ternyata si Thohir ini tertangkap lebih dulu. Dia mengedarkan sabu, dan ketika ditanya dijual kepada siapa, disebutlah nama Johan. Nah, kenapa tahu kosannya si Andi? Karena si Thohir ini pernah mengantarkan pesanan Johan ke kosannya si Andi. Kan si Johan punya kunci cadangan. Jadi si Thohir, kenapa penyidik bisa sampai ke kosannya Andi? Karena si Thohir memang tahu dan pernah datang ke kosannya Andi atas permintaan Johan. Sementara barang bukti yang ditemukan yaitu sabu 0,10 gram itu ada di dalam tas pinggang milik Andi, dan kebetulan ketika dites urin Andi memang kondisi positif. Bisa dibayangkan kan bagaimana terpukulnya hati seorang ibu. Dia sudah mendoakan anaknya dengan baik,
dia tahu betul keseharian anaknya bekerja pada perusahaan besar yang secara 6 bulan sekali ada tes kesehatan, tetapi dihadapkan pada urusan anaknya ditahan karena narkoba. Luar biasa. Nah, ibunya melihat kondisi anaknya seperti itu, pada akhirnya si ibunya bekerja di kota kelahirnya, pada akhirnya resign dan mendampingi anaknya sejak di tingkat penyidikan, pindah ke kota itu di tingkat penyidikan sampai ke sidang pengadilan. Ibunya sampai melakukan, kalau pengorbanan seorang ibu seperti itu ya, sampai mengorbankan pekerjaannya, dia rela tinggal di kota baru agar bisa menjenguk anaknya yang saat itu ditahan di Polres Bekasi. Begitu juga saat dipindahkan ke rutan, ibunya terus mendampinginya. Oke, saya tidak akan menceritakan bagaimana proses persidangannya, karena memang perkaranya kan akhirnya perkaranya Thohir dengan perkaranya Andi kan terpisah. Saya juga tidak akan menceritakan masalah asal berapa yang dikenakan ke Thohir. Si Andi dalam dakwaannya, karena memang ada barang bukti sisa sabu sebesar 0,10 gram yang ada di dalam tasnya, berarti dikenailah pasal 112 menguasai, memiliki, dijuntokan ke 132 permufakatan jahat. Karena memang kalau narkoba seperti itu ya, ketika ada dua orang ya pasti dijunto 132 permufakatan jahat. Itu dakwaan dakwaan keduanya, karena memang di asesmen dia juga positif di 127 itu pemakai. Dalam persidangan, karena ada barang bukti yang memang di dalam tas Andi waktu itu dituntut 5 tahun, dan putusan Pengadilan Negeri Bekasi itu 4 tahun pidana, denda 800 juta, atau apabila tidak membayar denda, diganti hukuman 1 bulan penjara. Hati ibu mana yang tidak histeris, tidak terpukul mendengar putusan seperti itu? Dan untuk memperjuangkan anaknya, untuk memperjuangkan kebebasan anaknya, si ibu itu sampai nyari-nyari yang namanya Johan ke setiap pelosok. Dia tinggal di tempat-tempat yang dianggap tidak layak lah, hanya untuk membela anaknya, karena memang sudah dia keluar dari pekerjaannya di kota asalnya, kemudian juga dengan keuangan yang terbatas gitu. Tapi dia berjuang untuk mencari Johan supaya bisa menceritakan kondisi yang sebenarnya. Saya juga tidak akan mengulas bagaimana sih BAP kemudian bunyi dakwaan itu, karena kalau ada pengakuan misalnya dari si Thohir itu dijual ke Johan, sekalipun Andi menyatakan itu hadiah dari Johan karena dia ikut makai juga, siapa yang bisa, orang di luar orang tuanya, siapa yang punya keyakinan kalau misalnya mereka tidak beli secara bersama-sama? Itulah yang mengerikannya kalau narkoba itu seperti apa. Apalagi mana barang buktinya memang ada di Andi, di dalam tas Andi, dan Andi juga positif. Dengan putusan pengadilan Bekasi ya, turun di bulan PN Bekasi September 2015. Saya nggak akan sebutkan tanggalnya ya. Kemarin disebutin di video pertama itu tumit digituin, karena khawatirnya dibuka-buka di putusan MA pasti dapat namanya. Kemudian juga akhirnya ibunya berjuang terus bagaimana mencari kebenaran bagi anaknya, paling tidak karena memang putusannya sudah jatuh 4 tahun, ibunya melakukan upaya banding. Di bulan yang sama dilakukanlah upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Tetapi sayangnya putusan banding yang turun di Oktober 2015 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi. Jadi menguatkan itu, menolak permintaan banding, menguatkan berarti tetap dihukum 4 tahun dengan denda 800 juta atau digantikan hukuman
epidema selama 1 bulan. Tetapi ibunya tidak pernah berhenti untuk berjuang. Dia sampai melakukan tindakan-tindakan yang merendahkan diri dengan cara luar biasa, bekerja pada orang lain dengan tidak dibayar gitu. Yang penting penghasilan yang dia terima diberikan kepada upaya untuk berjuang melakukan upaya hukum terhadap anaknya. Jadi udah betul-betul ibunya dibuat susah karena ulah si kutu kupret Johan ya, kutu kupret Johan, karena Johannya setelah kejadian itu memang udah ngilang aja kemana, nggak pernah ketahuan kemana. Itulah sebabnya ibunya ada upaya mencari si Johan itu, dan upaya itu dilakukan pada bulan November. Turunlah upaya hukum kasasinya turun dan berhasil sih dengan membatalkan putusan pengadilan tinggi dan majelis hakim di pengadilan di Mahkamah Agung itu mengadili sendiri, menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan. Ibunya sangat bersyukur karena kalau di pengadilan di Mahkamah Agung di tingkat kasasi ya dengan jumlah 0,10 gram si Andi dinyatakan dia sebagai pemakai. Akhirnya putusannya jadi 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan. Jadi itu yang terjadi pada seorang anak yang namanya Andi. Anak yang manis, anak yang santun, yang sangat dicintai oleh orang tuanya karena oleh ibunya, karena memang sejak usia 11 tahun dia sudah ditinggal ayahnya. Tetapi nih karena si kutu kupret Johan nih yang nggak tahu pura-pura atau memang sesungguhnya dia memang lagi nyari kosan, tetapi kan menjebak orang yang baik, yang punya pekerjaan mapan, dianya sendiri tahu kabur kemana, dan sampai hari ini kayaknya udah nggak ngerti deh ceritanya kayak gimana, karena saya juga nggak dapat nggak nyari-nyari berkas dakwaannya yang punya Andi ini untuk melihat waktu itu setelah putusan Mahkamah Agung turun berapa bulan lagi Andi berada di tahanan, udah nggak ketemu. Yang saya temukan cuma berkas banding dan kasasinya. Mengerikan kalau itu narkoba seperti itu. Jadi pesan moralnya buat ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, adik, saudara atau keluarga kita yang tinggal di tempat kos, waspadai cerita-cerita seperti ini. Teman yang tidak kita kenal ujuk-ujuk ikut numpang sehari 2 hari, itu lagi 14 hari walaupun diperkenalkan oleh teman dekat kita. Aduh, jangan sampai deh nasibnya jadi seperti si Andi ini. Nggak hujan, nggak angin, dia anak baik, dia punya karir bagus di perusahaan asing, tiba-tiba dia harus mendekam di penjara selama 1,5 tahun gara-gara si Johan kutu kupret nih. Johan kutu kupret nih yang ngejebak dia, mengiming-iming hadiah, dianya kabur. Jadi kita harus menyayangi keluarga kita, komunikasikan bagaimana bahayanya narkoba, bagaimana bahayanya berteman dengan orang yang tidak kita kenal tetapi pura-pura sok baik, dikhawatirkannya dia mencari sesuatu. Istilahnya sih kalau di narkoba ada istilah cepu ya, ada istilah cepu ala istilah kuda gitu. Saya juga nggak ngerti istilah itu datang dari mana, tapi memang si Thohir ini disebut kudanya, si Johan ini cepunya, benar atau tidak kita juga nggak paham lah. Tetapi yang penting setelah si Andi bebas, orang tuanya mengambil Andi kembali ke tempat asal. Mereka akhirnya tidak pernah lagi menginjak kota Bekasi karena kayaknya nggak sanggup deh tinggal di kota besar. Dan mudah-mudahan kayaknya si Andi sekarang sudah menikah, karena waktu terakhir saya ketemu dengan ibunya Andi dan pacarnya itu pun di Rutan Bekasi. Mudah-mudahan Andi sekarang jadi ayah yang kuat dan bisa mengkomunikasikan ke anak dan turunan. Jangan sampai hal ini terjadi pada siapapun, dimanapun, terutama orang-orang terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan
aktifkan lonceng notifikasi. Banyak banget cerita-cerita yang menarik seperti ini, yang saya tidak mengulas bagaimana proses pengadilannya, tetapi yang diulas latar belakang dari peristiwa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.